Ibu Menteri, mari kita lanjutkan. Kita tahu pandemi sudah banyak memberikan dampak pada sektor ketenagakerjaan. PHK yang paling utama. Upaya dari pemerintah, Ibu Menteri, untuk paling tidak bisa segera memulihkan potensi serapan tenaga kerja lagi. Ya, pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak pandemi, termasuk pada sektor ketenagakerjaan, sejak setahun lalu telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dalam melalui program pemulihan ekonomi nasional, di mana Kementerian Ketenagakerjaan menjadi salah satu pelaksana di program PEN tersebut. Setidaknya terdapat 4 program PEN yang telah dilaksanakan dan ini menyentuh langsung sektor ketenagakerjaan. Antara lain program bantuan subsidi upah yang pada tahun 2020 diberikan kepada 12,2 juta orang. Kemudian ada program Kartu Prakerja yang menyasar 5,5 juta orang. Kemudian ada bantuan produktif usaha mikro yang mencapai 12 juta orang. Dan berbagai program padat karya yang ini ada di kementerian lembaga yang bisa menyasar 2,6 juta orang. Pada tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan juga banyak meluncurkan program penanganan dampak COVID-19. Antara lain kami melakukan pelatihan vokasi dengan metode blended training. Ini bisa kami lakukan untuk 121.000 orang. Kemudian pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11.000 tenaga kerja, serta kami terus melakukan sertifikasi kompetensi yang tahun lalu kita bisa berikan kepada 750.000 orang. Program lain, ini kami melakukan program jaring pengaman sosial yang berisi pemberian perluasan kesempatan kerja seperti program wirausaha, padat karya, inkubasi bisnis yang kira-kira bisa menyasar kepada 322.000 orang. Kami juga melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja meskipun kondisinya banyak negara penempatan yang belum membuka, tapi kami masih ada beberapa negara yang memberi kesempatan untuk tenaga kerja migran kita bisa bekerja. Kira-kira kami bisa menempatkan dalam dan luar negeri tentu saja 948.000 tenaga kerja. Jadi dalam kondisi pandemi pun kita masih bisa menempatkan tenaga kerja kita baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau kita total seluruh upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi pada sektor ketenagakerjaan itu dihitung-hitung jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta orang. Dan ini tentu saja melebihi jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 yang kalau menurut surveinya BPS itu 29,12 juta. Jadi pemerintah sudah melakukan mitigasi sampai menyasar kepada 34,6 juta, sementara yang terdampak 29,12 juta. Dan ini Mas Erwin, pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya pemulihan perekonomian yang juga menyasar pada sektor ketenagakerjaan. Yang sekarang kita lakukan sekarang ini tadi juga sudah disampaikan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi upah kepada para pekerja non kritikal yang ada di wilayah PPKM level 4. Kami juga akan terus melakukan program-program kewirausahaan melalui program TKM. Kami juga akan terus melakukan meskipun terbatas pelatihan-pelatihan vokasi BLK-BLK dengan metode blended training. Apa yang sudah kami lakukan di tahun 2020 yang ternyata cukup signifikan pengaruhnya akan kami terus lakukan di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan dengan segala upaya dari semua stakeholder, ada keterlibatan pengusaha, ada kementerian lain dan lembaga, kita kroyok bersama pekerjaan berat ini, insya Allah kita bisa kembali dalam situasi yang menuju normal ya. Baik, selain kita bisa berharap melahirkan banyak tenaga kerja yang berdaya saing dengan keterampilan yang tinggi, tentu saja Ibu Menteri ya, kita juga berharap tenaga kerja yang sehat walafiat. Berbicara mengenai tenaga kerja yang sehat di Indonesia, bagaimanakah Ibu Menteri mengenai realisasi program vaksinasi di sektor ketenaga kerjaan kita, Ibu?
Eh, Terkait dengan vaksinasi, berdasarkan data yang kami kumpulkan saat ini ada 6 juta, kalau persisnya ya, 6.795.753 orang pekerja yang sudah divaksin. Jadi kami terus akan lakukan mengenjot ini. Ya kalau dilihat dari persentasenya pekerja kita yang sudah divaksin mencapai 7% dan ini tersebar di seluruh provinsi. Baik program-program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun kita juga sedang mendorong agar percepatan program vaksinasi gotong royong kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Kadin. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.